Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share YouTube TVRI Bengkulu. Dan nyalakan loncengnya ya. Sahabat sehat, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Dokter Kito, bersama kita sehat. Dengan tema kita kali ini membahas mengenai tidur sehat, kunci hidup dan pikiran yang optimal. Kita lanjutkan lagi, tadi Dokter Wenti sudah cukup. Kita langsung lanjut ke Dokter Putri ya, silakan dokter. Jadi kalau dari materi Dokter Wenti ya, intinya tuh dua ya. Intinya tidur itu harus cukup durasi dan berkualitas. Nah, itu intinya. Jadi mau kalau kata Julia, durasinya segini 8 jam. Mau kalian ganti pagi, yang paginya 3 jam, siangnya 5 jam, itu tetap nggak bisa gitu ya. Karena ada hormon yang mengaturnya. Jadi bukan kita yang mengaturnya ya. Memang ada sistem di dalam tubuh kita yang mengatur pola tidur yang bagus ya. Oke, sekarang kita ngomongin tentang dampaknya apa sih dok kalau kita itu kurang tidur. Nah, jadi yang pertama dampaknya itu adalah dari dampak fisik ya. Dampak fisiknya apa? Contohnya yang pertama, sistem kekebalan tubuh kita atau sistem imun kita itu melemah. Jadi seperti tadi ya, diibaratkan seperti handphone ya atau gadget. Kalau misalnya kita pakai terus-terusan, kita casnya itu kalau udah mau mati gitu, kalau udah mati bener baru kita cas, terus nggak lama kita cas, kita cabut lagi, kita mainkan lagi, lama-lama kan kualitas si handphone atau kualitas si gadgetnya tadi kan berkurang ya, karena kita tidak memulihkan dia dengan sempurna begitu. Di saat dia butuh istirahat, kita tidak memberikan waktu itu. Nah, sama seperti tubuh kita, sebenarnya tubuh kita udah butuh istirahat, udah butuh relaksasi, udah malam, tapi kita paksa karena ada kerjaan yang belum selesai ya, karena ada deadline ya, kebutuhan tuntutan ya, tuntutan pekerjaan dan lain-lain. Tapi jangan lupa bahwa kita juga harus sayang dengan diri kita. Selain sayang dengan karir ya, dengan pekerjaan, kita juga harus sayang dengan diri kita sendiri. Karena lama-lama kalau kita terus-terusan memelihara kebiasaan kurang tidur akan menyebabkan sistem kekebalan tubuh kita melemah. Efeknya apa? Efeknya kita menjadi rentan terhadap penyakit. Contoh penyakit yang paling sering menyerang kalau sistem kekebalan tubuh kita itu rendah adalah penyakit infeksi ya. Contohnya apa gejalanya kalau penyakit infeksi ini ya? Demam ya, gampang flu, gampang batuk pilek. Nah, ini salah satu tanda bahwa sistem kekebalan tubuh kita mulai melemah. Yang kedua, akan meningkatkan risiko penyakit kronis. Risiko penyakit kronis ini contohnya apa? Penyakit kronis itu contohnya seperti hipertensi ya, darah tinggi, terus ada DM tipe 2, diabetes mellitus, atau kalau kita kenal dengan gula darah ya, gula darah tinggi, kencing manis gitu. Atau bahkan sampai ke penyakit jantung koroner. Nah, ini efek dari risiko penyakit kronis ini kan efeknya sangat panjang begitu. Sayang ya, karena kita cuman kurang tidur nih, permasalahan awalnya ya, kurang tidur, tapi malah menimbulkan banyak penyakit baru yang akhirnya kita disuruh tidur banget gitu, disuruh tidurnya lama, disuruh istirahatnya tuh lebih lama, padahal bisa kita hindari atau kita cegah ya. Lalu apalagi efeknya nih? Efeknya nafsu makan meningkat hingga menyebabkan risiko obesitas. Lalu apalagi ada gangguan hormon dan kesuburan ya. Jadi ternyata ada efeknya nih, bahwa kurang tidur itu bisa menurunkan kadar hormon yang berperan dalam sistem reproduksi ya, sistem reproduksi atau sistem kesuburan ya pada pria dan wanita. Akhirnya apa? Bisa mempengaruhi, kalau pada wanita bisa mempengaruhi siklus haid ya. Kalau siklus haidnya tidak lancar, maka akan ada efeknya juga ke kesuburan atau infertilitas ya, kemungkinan untuk memiliki keturunan, itu juga ada efeknya begitu. Lalu ternyata ada juga efek fisiknya, yaitu penuaan dini. Kulit kita terlihat lebih kusam, kemudian elastisitas kulit kemudian menurun. Nah, sebenarnya selain efek fisik, yang tidak kalah penting juga adalah dampak pada fungsi mental dan kognitif atau kecerdasan ya. Nah, ini ternyata sangat banyak ya pengaruh
tidur ini tadi. Yang pertama penurunan konsentrasi dan fokus. Kenapa? Karena kita kan otaknya tuh dipaksa untuk terus bekerja, nggak ada relaksasinya. Jam tidur pun kita pakai untuk kerja, untuk beraktivitas. Akhirnya apa? Dampaknya tubuh kita itu kan dia sudah di-set ya dari yang maha kuasa gitu. Ada waktunya kita bekerja, ada waktunya istirahat. Kalau kurang ini bakal ada dampaknya gitu. Nah, kalau misalnya kita kurang untuk mengistirahatkan tubuh kita tadi, dampaknya yaitu penurunan konsentrasi ya. Penurunan konsentrasi. Kenapa? Karena otak kita tuh udah lelah. Nah, istilahnya lelah. Jadi penurunan konsentrasi akhirnya kita jadi mudah lupa ya. Kemudian tidak bisa berpikir jernih. Akhirnya apa kalau kita tidak bisa berpikir jernih? Kalau ada masalah, kita tidak bisa memutuskan solusi bijak, ya atau keputusan yang terbaik. Kenapa? Karena kita tidak bisa berpikir jernih tadi. Konsentrasi kita itu sudah dipakai sangat banyak itu di saat kita harusnya tuh istirahat gitu ya. Lalu ya mudah lelah dan tidak produktif, ujung-ujungnya kalau kita sering sakit, terus kita juga nggak konsentrasi, akhirnya apa? Mungkin kita jadi sering sakit, jadi akhirnya tidak produktif ya. Pekerjaan kita juga susah untuk kita selesaikan gitu ya efeknya. Dan bahkan bisa menyebabkan siang-siangnya ngantuk. Kenapa? Karena malam-malamnya begadang. Kurang tidur ya dok ya. Betul sekali. Kurang tidur sehingga siang-siang kita di saat orang bekerja kita malah ngantuk begitu. Sebenarnya siang-siang kita boleh juga ada yang namanya power nap ya. Iya. Power nap itu istirahat yang kita gunakan di siang hari untuk memulihkan kembali. Tapi waktunya singkat, 30 menit cukup. Ya. Itu namanya power nap. Nah, ternyata bahkan ada gangguan mental yang jauh lebih kompleks lagi, yaitu bisa menyebabkan risiko depresi dan gangguan kecemasan. Kenapa? Karena ini semua dipengaruhi oleh hormon-hormon atau zat-zat yang ada di dalam otak kita. Ya, karena tidur, istirahat dan bekerja itu semuanya tuh ada tersistem di dalam otak kita. Yang mana kalau satunya kurang atau satunya tidak stabil, yang lainnya juga bisa terganggu. Ya, ini. Lalu bahkan bisa menyebabkan gangguan persepsi. Contohnya apa gangguan persepsi ini? Muncul halusinasi ya, halusinasi. Halusinasi itu seperti kita melihat sesuatu padahal dia nggak ada. Misalnya kayak kita lihat ada orang lewat gitu kan. Kayak kita tahu kok ada orang lewat, ternyata coba dikoreksi dulu, mungkin dia tuh kurang tidur sehingga menimbulkan halusinasi. Halusinasi ataupun ilusi ya, gangguan persepsi. Nah, itu tapi terjadinya kalau memang kurang tidurnya itu sudah ekstrim, ya memang begadang berapa hari. Ada juga pasien yang datang, dia bilang, saya nggak tidur dok, 2-3 hari nggak tidur. Tapi saya nggak apa-apa katanya, saya nggak apa-apa. Ya, mungkin belum saat itu efeknya, tapi nanti ke depannya ya. Jangan berpikir bahwa dampak atau efek itu cuma terjadi dalam jangka waktu yang dekat. Nanti itu bisa saja baru terjadi, padahal permasalahannya cuma sesimpel kurang tidur. Lalu ada lagi dampak sosial dan keselamatan. Nah ini sebenarnya efeknya karena ngantuk tadi, mungkin pada siang hari bisa menyebabkan ya contohnya kecelakaan. Kenapa? Kecelakaan di lalu lintas ataupun kecelakaan kerja karena kurang konsentrasi, badannya ngantuk, lemas ya, atau mungkin kekebalan tubuhnya lagi berkurang, lagi sakit. Sehingga kalau lagi di jalan nggak konsentrasi ya, balik lagi nggak konsentrasi, itu bisa menyebabkan kecelakaan ya. Contohnya ketika kita sedang mengemudi dalam keadaan mabuk ataupun ngantuk. Lalu gangguan hubungan sosial. Jadi mudah marah, emosi kita nggak stabil. Terus karena kita tadi pekerjaan kita mungkin nggak selesai tadi ya, pekerjaan kita tertunda-tunda terus, sehingga akan memunculkan gangguan hubungan sosial dengan orang lain, sehingga kita akan menjadi mungkin banyak permasalahan ya. Kalau di pekerjaan banyak permasalahan, emosinya nggak stabil, dikit-dikit marah ya. Kalau orang-orang yang dikit-dikit marah atau dikit-dikit tersinggung, coba ditanya, mungkin dia kurang tidur. Ya. Mungkin kurang konsentrasi karena kurang tidur, akhirnya moodnya jadi tidak stabil. Jadi kita sulit berinteraksi dengan orang itu ya. Jadi bukan hanya dilihat misalnya kalau kata orang tuh
aduh kamu ini kayaknya lagi lapar deh, makanya marah-marah. Ya, ya. Ternyata kurang tidur juga bisa memicu marah-marah ya dok ya. Baik, menarik sekali dokter. Kita akan lanjutkan tapi kita jeda terlebih dahulu ya. Pemirsa, jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam Dokter Kito, bersama kita sehat.